Baik, kita ketemu lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan kali ini kita di program membahas soal investasi, tapi investasi digital. Dan sebelum kita lebih jauh nanti membahas soal apa sih sebenarnya investasi digital yang akan kita bicarakan saat ini, saya perkenalkan dulu ada bintang tamu saya atau tamu terhormat saya. Ini orang jauh sekali gitu kan. Dari jauhnya maksudnya masih di seputar Indonesia. Dan saya perkenalkan dulu bahwa narasumber saya yang pertama adalah CEO PT Maju Untuk Negeri, Pak Michael Tanureja. Siap. Tanureja. Wow. Kemudian yang kedua ada ini tamu yang ada di sekitar sini di Palu maksudnya. Tamu lokal. Dekat. Dekat. Tamu lokal. Orang Palu juga ini, Bapak Ignatius Putra Kristanto. Ini terputar-putar di dasar panjang namanya. Apa kabar ini Bapak-bapak? Luar biasa. Saya panggil Bapak atau Koko atau Bro bagusnya. Yang penting nggak cici lah ya. Luar biasa. Apa kabar ini Pak Michael? Baik. Selalu baik lah. Selalu baik. Bagaimana Palu? Luar biasa panas ya. Panas. Kalau kita bercanda di Palu, katanya Palu itu hanya 2 musim. Nah ini Pak Putra dengan kemarin kita ngobrol di warung kopi sama Pak Dani juga, Palu itu cuma punya 2 musim, musim panas dan panas sekali. Masuk akal. Dan sudah merasakan triknya Palu. Merasakan ini triknya sama ini bawang gorengnya. Oh, ya, luar biasa. Itu punya potensi yang luar biasa. Oke. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan membahas soal apa sih sebenarnya investasi digital itu. Nah, sekarang sudah hadir di studio CEO PT Maju Untuk Negeri yang tentunya akan banyak membahas soal investasi digital, khususnya investasi digital kripto. Jangan skeptis dulu kalau bicara soal kripto ya, karena ada beberapa kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, tapi faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, saya mau mulai dengan Pak Michael. Nah, sebelum kita bahas soal investasi kripto, bisa kita mulai memperkenalkan dulu apa sebenarnya investasi digital ini? Sebenarnya investasi digital itu gak ribet lah ya. Artinya ujung-ujungnya nomor satunya kata pertamanya kan investasi. Tetap sama lah, arti investasi tetap sama. Cuma bedanya metode melakukannya aja. Kita menggunakan yang namanya dunia digital. Nah mungkin sekarang yang paling, kalau kita lupakan kripto lah ya, kita lihat yang sebelum-sebelumnya digital. Sekarang ini kalau bicara digital, saham itu berarti investasi digital. Sekarang ini reksadana itu juga udah bisa digital. Beli emas sekarang juga udah bisa digital gitu. Jadi basically semua investasi yang kita bisa lakukan secara digital, ya itu udah investasi digital sebenarnya. Itu. Dan memang dengan perkembangan teknologi sekarang ya mau nggak mau lah ya, orang akan berinvestasi secara digital. Apalagi zamannya anaknya Pak Putra misalnya, umur berapa sekarang? Sekarang kalau umur 3 dan 5. 3 dan 5 ya. Bahkan mungkin zamannya mereka nanti, mereka nggak tahu investasi lain selain investasi digital pasti. Makanya kenapa kita harus mulai belajar nih, beradaptasi kan dengan berkembang teknologi. Gimana caranya berinvestasi dulu yang penting. Itu nomor 1 secara digital. Berarti tidak perlu takut berinvestasi digital. Kan? Nah, mungkin juga nanti kita akan bahas soal investasi kripto ini. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ada beberapa kejadian sebenarnya kita di Indonesia kan. Apakah sama metodenya dengan kasus-kasus yang sudah terjadi seperti robot trading kemarin? Pertama, saya nggak tahu semua robot trading di Indonesia yang tapi yang umum-umum lah, yang terkenal kan, yang memakan banyak korban gitu. Dan karena saya banyak ketemu juga sih sama korban-korbannya. Pada dasarnya, pertama mereka banyak mainnya kemarin di dunia falas ya, di dunia forex. Itu yang pertama. Kedua, ada nggak yang main di dunia kripto? Ada juga sih. Ada juga. Tapi pada dasarnya satu aja kok
prinsip saya yang saya selalu sosialisasikan nih ke teman-teman. Itu robot hanya bisa nipu kita kalau mereka megang duit kita. Gitu aja. Logikanya gini, maling bisa bawa kabur uang kita, berarti uangnya ada di tangan dia. Kalau uangnya masih di tangan kita, gimana malingnya mau bawa kabur uang kita? Nah itu yang penting, yang harus difokuskan sebenarnya. Jadi jangan percaya sama perusahaannya, percaya aja duit kita nih posisinya ada di mana sekarang. Karena kalau mau bicara robot trading ya, nggak usah robot trading lah. Koperasi terbesar di Indonesia aja kayak Indosuria, Betul ya. kolaps juga, bener nggak? Raib juga duit nasabah, mau ngapain sekarang? Nah jadi kalau duit kita masih dikelola sama satu entitas, selalu akan ada resiko di mana uangnya itu hilang. Makanya di PT Moon ini kita nggak menghimpun 1% pun uang nasabah. Oke. Kita cuma bikin satu asisten lah bahasanya ya. Kalau pernah nonton Iron Man nggak? Ya. Tahu ada Jarvis kan? Ya. Nah kita bikin Jarvisnya, Oh ya. gitu aja. Jadi duit tidak langsung ke apa namanya pengelola. Ke PT saya nggak ada. Oke. Nah tinggal masalahnya kan masyarakat nih ngerti nggak nih main kriptonya? Karena nanti duitnya itu adanya di sana. Oke. Di entitas yang berbeda ya dari PT Moon-nya. Tuh. Baik. Nah itu tadi penjelasan yang saya aja baru lebih jelas begitu dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Michael. Nah saya mau udah mulai fokus ini. Oke, siap. Kecepatan kan? Jadi kita sudah mulai fokus mau bahas investasi kripto. Kemudian kripto kan tadi disebutkan banyak. Kita mau bahas juga bagaimana nanti produk dari Moon ini maju untuk negeri, singkatannya Moon ya. Iya. Jadi seperti apa nanti Moon ini menjamin keamanan dari investornya. Nah, itu yang perlu kita jelaskan. Pasti. Karena seperti saya bilang tadi bahwa ada beberapa kejadian-kejadian itu yang membuat orang agak takut. Ya. Apalagi kami yang di Palu ini kan. Oke. Ya. Kenapa nih di Palu? Banyak kenapa? Ya. Karena ada Pak Putra orang Palu pasti lebih tahu. Sebentar saya akan tanyakan itu. Oke. Siap. Saya mau fokus sudah ke investasi kripto produk dari Moon ini. Apa yang membedakan sebenarnya investasi produk kripto Moon dengan produk lain? Sebenarnya kalau kita bahas kriptonya dulu lah ya. Ya, oke. Kalau kripto ini kan saya coba ya kelilingnya, kayak bertemu beberapa teman di Palu, dan gak cuma di Palu lah, even di kota yang lebih besar pun, let's say di Balikpapan, di Makassar, di Jakarta, di Surabaya, masih banyak sekali orang yang punya pemahaman yang salah soalnya tentang kriptonya. Ya. Jadi orang banyak yang berpikir tuh kalau masuk kripto itu kita lagi judi, ya kan? Oh kita coba-coba bisa cepet kaya, bisa bangkrut juga, bener nggak? Nah kalau mindsetnya kayak gini, ini orang artinya kan nggak ada bedanya kayak kita ke kasino aja nanti kan, bahaya dong. Ya. Padahal sebenarnya kriptonya sendiri itu menurut saya sekarang ini bakal jadi aset kelas baru di Indonesia nih. Aset kelas baru maksudnya orang tahu kalau main aset itu kan taunya apa sekarang? Kalau Bro Roni taunya aset Valutasi ya. valutasi properti maybe emas. Oke. Dia nggak, itu kan aset kan. Iya. Gitu. Apalagi aset deposito maybe. Oke. Sampai sini aja paling. Orang umum di Indonesia taunya kan sampai sini. Nah sebenarnya kripto ini bisa jadi aset baru. Dan pemerintah juga by the way udah dukung ya. Iya. Kalau bulan 7 Nah, kemarin. Bapepti itu memang sudah mengakui kripto itu sebagai aset komoditas di Indonesia. Gitu. Jadi kalau bicara komoditas, saya dengar-dengar di Palu kan banyak yang mainnya tambang ya. Iya, oke. Katanya di Marwali ada tambangnya besar Iya. kan. Aman sekali. Nikel ya. Ya. Sebenarnya kita bisa perlakukan kayak misalnya Bitcoin lah ya. Bitcoin ini salah satu dari kriptonya. Kalau kripto itu saham, Bitcoin itu kayak sahamnya BCA-nya. BBCA di dalamnya kan di saham ada banyak emitennya kan. Nah di dalam kripto juga banyak nih emitennya, namanya koinnya. Nah Bitcoin itu kita perlakukan aja kayak nikel. Kenapa nikel laku? Karena nikel itu susah dicari kan. Oke. Cadangan dunia paling besar di mana?
di Indonesia, di luar negeri nggak banyak. Iya. Makanya orang berlomba-lomba ke sini kan, karena dibutuhkan untuk bikin lithium. Benar nggak ceritanya mau mobil listrik semuanya kan, makanya makin laku kan. Bitcoin juga sama Pak Bro nih. Bagaimana Bitcoin itu tuh jumlahnya terbatas di dunia, ditambang juga loh Bitcoin itu. Bedanya satu ditambang di tanah, satunya itu ditambang di digital. Itu aja. Nah ini yang mungkin orang masih, selama saya nggak bisa sentuh, berarti ini nggak nyata nih. Ya. Bener nggak? Iya kan masih begitu yang pikirannya banyak kan. Padahal itu duit udah pakai GoPay belum? Sudah. Nah GoPay emang bisa dipegang. Nah, duitnya pindah aja dari HP ke HP kan sebenarnya kan. Ya, betul. Oh ya, saya juga baru paham. Itu. Jadi sekarang bukan berarti kita nggak sentuh tuh nggak nyata. Itu yang sebenarnya dunia kripto ini kenapa punya potensi dan kenapa banyak yang rugi. Karena banyak orang masuk ke main kripto nggak ngerti tapi coba-coba. Nah, naik mobil aman nggak? Aman aja kalau ngerti ya. Bayangin kalau anak 5 tahun naik mobil nyetir, nabrak nggak? Nabrak. Sama kayak kalau nggak ngerti main apapun juga bahaya. Main saham bahaya, main valuta asing bahaya, main kripto juga ya kalau nggak ngerti bahaya. Bener, karena orang main kripto tuh pengennya, pengen cari koin yang sebulan naik 500%, 1000%. Boleh nggak? Ya silakan. Tapi of course kalau mau cari kayak gitu, risikonya juga nambah dong. Ya nggak? Kalau kita, makanya saya sosialisasikan, yuk, ini kripto ini aset bagus. Kayak nikel itu aset bagus. Nah, pertanyaannya, ngerti nggak cara galinya? Ngerti nggak cara maximize-nya? Gimana cara kita jualnya? Gimana cara kita analisanya? Itu sebenarnya yang PT Moon buat, Pak Roni. Bagaimana kita bikin software asistennya yang analisa kapan harus beli, kapan harus jual, bantu eksekusi. Cuma bantu eksekusi ya, tapi duitnya semuanya di rekeningnya Pak Roni. Para investor masing-masing ya. Iya, yang penting teman-teman yang nonton nih udah pada mau mencoba dulu lah masuk ke dunia kripto. Diversifikasi aset aja. Jadi saya nggak bilang, jual semua properti, jual semua emas, jual rumah, masuk ke kripto. Jangan pernah ada. Itu orang yang suruh kayak gitu udah pasti ngaco. Saya selalu bilang kok, kalau nggak ada duit nggak usah investasi. Kalau investasi maksudnya jangan jual barang. Cicil dari duit yang ada maksudnya. Duit yang buat biasa minum-minum, ya nggak? Duit buat beli tas baru, duit buat beli HP baru. Yang biasa dicicil tuh, ya enggak? Nah itu duit yang dipakai buat investasi. Cicil aja tiap bulan, mulai maximize kita punya profit, supaya bisa gulung kan. Kalau enggak ntar duitnya habis terus tiap bulan habis kan. Nah goalsnya Moon kan bagaimana duit kecil-kecil itu, tapi ditumpuk dan dia hasilin profit, itu nggak gulung ke atas. Itu. Jadi bagaimana kita bisa bantu nih teman-teman di Palu, satu Indonesia, benar-benar kelola money-nya dengan baik. Jadi ini persoalan trust lagi ya. Jadi kalau tidak paham proses juga, lah ya. Kalau tidak paham juga bagaimana bermain di digital investasi, khususnya di kripto, risikonya banyak juga. Pasti. Kayak kejadian yang baru-baru ini kan. Ya, mungkin ada mahasiswa yang investasi digital ternyata modalnya itu dari pinjol. Mantap. Jadi itu risikonya berlipat-lipat. Mantap. Pengen cepat kaya. Mau menang banyak, ternyata menangis banyak. Nah ini saya dapat ilmu baru dari Pak Michael. Nah ternyata bahwa selama ini apa yang saya pikirkan pribadi, mungkin juga banyak penonton yang pikirkan tidak seburuk apa yang kita pikirkan, karena kita lebih melihat kejadian-kejadian yang negatif itu yang banyak orang tertipu. Tapi ternyata kalau kita paham benar bagaimana cara kerjanya, seperti yang disampaikan Pak Michael tadi, aman-aman aja. Iya. Karena sudah kelihatan di situ produk apa yang kita mau investasikan, modalnya berapa, itu semua jelas, dan duitnya tentu tidak langsung ke
produk yang ditawarkan itu yang kemarin bermasalah itu. Iya, sebenarnya saya mau dorong juga sih ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Kalau dengar berita, kadang-kadang kita ini karena sekarang udah era informasi, gampang banget dapet informasi kan. Iya. Saking gampangnya kita nggak filter berita yang benar seperti apa, kita nggak coba cari tahu detailnya seperti apa, kita telan aja bulat-bulat, ya kan semuanya kan. Oke. Nah, hopefully setelah ini teman-teman bisa sebelum takut atau apapun bisa pelajari apa sih masalahnya sebenarnya, bener nggak? Apa yang bagus, apa yang jelek, dari sana kita baru judge gitu. Yang repot kalau ada berita apapun atau dari tetangga ngomong padahal tetangga kita nggak ngerti juga, kita dengerin, akhirnya kita dapat informasi yang salah, kita lewatin peluang jadinya. Itu yang sayang kan. Karena peluang tidak datang 2 kali. Iya, betul. Oke, ini baik sekali. Saya sudah semakin mengerucut ini. Kita mengerucut ke Moon-nya, PT Moon-nya. Nah, ini produknya apa sih sebenarnya di aset kripto Moon ini? Jadi PT Moon itu sebenarnya kita di perusahaan penasehat berjangka sekarang ini, namanya kan penasehat. Oh, penasehat. Ya, judulnya aja udah penasehat nih. Artinya kita itu sekarang PT Moon adalah PT yang buat software. Bagaimana software ini itu membantu masyarakat Indonesia untuk bermain di dunia kripto agar nggak salah. Karena namanya manusia kalau main itu kan pasti ada serakah, ada takut yang berlebihan, sehingga membuat berdagangnya itu nggak maksimal. Ya kan, kalau turun, aduh, nanti semoga naik lagi, akhirnya semua analisa jadi berantakan. Kalau robot kan nggak gitu. Robot itu kenapa berguna sebenarnya? Karena robot itu nggak pakai perasaan. Bener nggak? Sepakat. Dia udah dikasih goals, oke, kalau kondisi seperti ini lakukan A, kalau kondisi seperti ini lakukan B. Dia akan lakukan tanpa pakai sakit hati lagi. Bener nggak? Gitu loh. Dan ingat ya, kenapa Moon itu saya buat robot? Karena saya lihat gini, dunia itu kan makin canggih, setuju kan? Semuanya makin terotomasi kan? Benar, kayak kita bisa podcast gini dan lain-lain. Semuanya makin canggih. Artinya kalau semua makin canggih, maka dunia investasi pun pasti makin canggih. Nggak mungkin zaman makin canggih, makin teknologi, makin robot, di luar sana karyawan bisa diganti robot, tapi investasi makin lama semuanya harus kerjain sendiri, nggak masuk akal kan? Nggak inline sama perkembangan teknologi. Jadi anyway, investasi digital tadi itu memang pasti butuh yang namanya robot. Tinggal gimana cara kita pilih nih robot yang pintar, legal, aman dari mana? Ini kan yang tadi saya bilang. Bedanya adalah duitnya kita. Kalau kita mau beli rupiah kan kita ke bank BCA misalnya kan, benar nggak? Itu bank rupiah. Nah kalau kripto itu ada banknya sendiri, ada tokonya sendiri. Itu yang kita sebut exchanger. Di Indonesia ini udah banyak yang legal ya. Salah satunya toko kripto Indodax itu udah legal. Udah diawasi juga oleh bursa. Udah ada, pemerintah udah launching kan kemarin. Jadi belinya itu duitnya semua di situ. Nah, itu entitas yang berbeda dari Moon nih. Moon ini cuma ciptain software pelengkapnya. Supaya nanti connect ke akunnya Pak Roni misalnya kan. Jadi nanti Pak Roni daripada bingung, aduh beli apa ya? Aduh kalau beli di harga segini udah kemahalan belum ya? Nah, nanti software yang analisa, mengeksekusi. Pak Roninya nggak usah pusing. Gitu. Sudah ada asisten ya? Sudah ada asisten. Iya, Pak Roni enak asisten kan. Kalau punya karyawan kan capek kan. Udah minta kasbon nanti. Bener nggak? Cuti, ya kan? Minta naik gaji. Iya, kalau asisten ini curhat nih Pak Putra. Oke, kemudian kalau dari perizinan, bagaimana kita bisa memberi trust ke masyarakat? Karena yang jadi persoalan juga itu kan soal legal tidak ini atau sudah diakui belum ini. Nah, menariknya setelah robot-robot kemarin itu tahun 2022 kan ramainya ya. Itu kan penipuan banyak sekali korbannya itu puluhan triliun lah.
Nah, dari pemerintah kita lewat Bapepti itu udah keluarin regulasi baru tentang dunia robot sebenarnya. Oke. Kita sebutnya expert advisor gitulah kalau bahasanya di government. Nah, dia udah keluar regulasi baru dan kita udah kerjakan kemarin cukup lama tuh ya, berbulan-bulan, setahun. Dan bulan Mei kemarin kita baru dapat lisensinya, perusahaan penasihat berjangka. Itu nanti boleh di-share lah ya itunya lisensinya ya. Itu kita nomornya 01 kok. Ya. Artinya kita yang pertama. Nomor 1 kan ya jelas lah. Nah, yang pertama dan satu-satunya sekarang di Indonesia yang punya lisensinya. Ya, artinya juga karena ada lembaga negara yang diakui untuk yang mengawasi yang termasuk OJK berarti sudah clear ya. Iya, kalau sekarang kripto itu masuknya ke Bapepti ranahnya. Oh iya. Di Bapepti karena dianggap pemerintah sebagai komoditas kripto ini. Aman lah ya. Jadi itu ya, sahabat podcast. Jadi sudah dijelaskan mulai dari legalitasnya tidak diragukan. Produknya juga tadi sudah disampaikan. Ya, apalagi kalau mau berinvestasi, pilihlah produknya. Saya ikut promosikan itu. Ada. Oke, saya ke tuan rumah. Siap. Ya, Seru nih. Nah, tadi kita sebelum podcast sudah ngobrol-ngobrol juga bahwa ternyata PT Moon ini sudah ada beberapa daerah di beberapa kota lah Indonesia kan. Iya. Terus ternyata Palu juga sudah mulai mau action ya, kan? Mulai Ya, disosialisasikan. sudah mulai sosialisasi gitu. Nah, pertanyaan saya, taruhlah kita di Palu ini adalah kota kecil dibanding kota-kota yang sudah pernah disosialisasikan sebelumnya. Nah, saya mau tanya ke Pak Putra, kenapa Pak Putra mau gitu, mau berinvestasi atau mau bergabung di produk ini? Yang pertama yang harus kita sadari ya, kita ini kan selama ini cuma tahu cari uang. Kebanyakan ya orang Indonesia itu cuma tahu cari uang, disimpan aja di bank. Ya. Tapi yang tidak disadari kan setiap tahun ini kita punya ada namanya inflasi ya. Jadi mata uang kita setiap tahun itu pasti menurun. Ya. Jadi dengan adanya PT Moon ini, saya berharap maksudnya masyarakat Indonesia tepatnya bisa lebih belajar bagaimana cara mereka bisa kelola keuangannya mereka, bukan cuma sekedar cari uang saja. Jadi mereka itu bisa kelola keuangannya dia. Jadi untuk kedepannya mereka bisa jadi lebih baik sih. Keuangan mereka bisa jauh lebih baik. Waktu awal-awal dihubungi ada keraguan nggak? Karena kemarin ini kan banyak kasus. Menarik. Kalau keraguan awal-awalnya pasti ada ya, tapi mungkin karena saya juga pernah kena juga salah satunya Korban juga. mungkin di tahun 2021 salah satu korban juga. Cuman saya nggak mau menyerah kan. Kalau saya lihat uang saya, contoh ya, saya taruh di deposito dengan bunga yang seperti sekarang ini mungkin sekitar 3-4%, nah mungkin bisa berkembang, ya kan? Jadi keraguan pasti ada, cuman saya tetap harus mencoba kan. Jadi waktu ditawarkan ini saya coba dulu, nggak besar, kecil dulu. Saya lihat yang pertama keamanannya di mana, uang saya di mana dulu, ya kan? Nah dan ternyata begitu masuk uangnya saya pegang sendiri, saya akses sendiri, saya mau tarik gampang sekali. Dan waktunya itu cepat sekali untuk penarikannya. Jadi sudah aman. Dan nggak minta izin ke Dan company tidak ya. minta izin ke company. Kalau Jadi mau tarik lapor. tarik aja. Betul. Nggak ada lapor ke Kalau di company. tempat lain kayak kemarin yang sempat saya ikut itu, begitu mau tarik, saya harus minta lagi dari sana, bikin surat lagi kalau saya mau tarik. Ribet ya. Ribet sekali. Di sini nggak perlu minta izin dari perusahaan, saya mau tarik aja. 5 menit masuk. 5 menit masuk. Yang kedua, legalitas. Awalnya saya masuk memang belum legal, tapi setelah berjalan mungkin kan butuh waktu ya untuk pembuatan izin. Ternyata di bulan 5 kemarin, wah legalitasnya keluar nih yang dijanjikan, ternyata keluar. Dan banyak bisikan-bisikan dari orang, nah mungkin lah yang kayak begini bisa dilegalkan.
Dan ternyata PT Moon dan Pak CEO Pak Michael kita buktikan itu pasti keluar. Dan memang sudah keluar. Modal coba-coba, Modal coba-coba. kemudian muncul kepercayaan, Iya. dapat untung, Sekarang udah nggak coba-coba. Sekarang udah nggak coba-coba. dan sudah jatuh cinta. Sudah cinta banget ya. Oke, menarik sekali, luar biasa pembahasan kita hari ini. Saya sebenarnya ingin panjang lebar untuk membahas soal ini, cuman kayaknya karena ada kegiatan sebenarnya nanti ini kan, boleh dong kita berbagi kapan kegiatannya itu, kemudian Nah, Pak. apa saja yang Apa akan nih? Oh ya, kegiatannya sih Ini ada hari sebentar malam jam 7 Hmm. tanggal 10 Hari ini. hari ini ini ya. jam 7 malam kita ada acara perdana di Hotel Helsinki dengan guest star kita Pak Guest Michael. star. Besar. Oke. Nyanyi dong. Jadi yang mau disampaikan di sana itu apa yang kita bahas ini juga, ataukah ada yang silent begitu nanti di sana deh, trik-triknya atau apa? Sebenarnya nanti akan dibahas banyak itu komponen nih. Ini kisi-kisinya aja ya. Oh ya. Jadi komponen bisnisnya ada 3 nih yang penting yang orang harus tahu. Ya. Yang pertama adalah robotnya sendiri. Kenapa sih harus pakai robot? Benar nggak? Oke, ya, Apakah bagusan pakai robot atau main sendiri? Hmm. Oke, itu yang pertama. Kedua adalah exchangernya. Oke, karena orang banyak salah paham nih. Mereka pikir join Moonbot tuh resiko. Nggak ada resiko di Moonbot. Orang duitnya nggak ada di sini. Kalau Moonbot bahasanya nih ya, walaupun di podcast gitu kan, Moonbot tutup nih misalnya tiba-tiba nggak ada nih, duitnya aman nggak? Aman, nggak ada Ya, urusan. karena tidak ke Iya, makanya orang yang kita harus ngerti adalah exchangernya aman ya. ya. Nah itu nanti kita bahas juga. Oke. Lalu yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, kriptonya Ya. aman nggak? 50 tahun lagi masih ada nggak nih kripto? Atau jangan-jangan cuma bisnis sesaat, cuma 5 tahun, terus tiba-tiba kripto udah nggak laku lagi. Or, kripto bisa jadi aset pengganti emas. Nah itu nanti yang saya sharingkan nanti di acara malam nanti. Wah, sudah penasaran ini Anton kayaknya nanti peserta ini. Karena akan dapat ilmu yang Iya, minimal ikut nambah wawasannya, ya kan? setelah nanti di Palu ada rencana mau kemana lagi nih untuk sosialisasinya? Sudah ada gambaran kan? Saya dengar mau ke Sumatera nih. Oh iya ada ya nanti ya ke Medan maybe, terus ke Bali, di Kalimantan pasti ada lagi, dan nanti mungkin ada beberapa teman-teman di luar negeri juga yang udah banyak nanya, karena demand kripto ini tuh bukan Indonesia, Mendunia. satu dunia, malah Indonesia ini baru mulai sebenarnya. Oh, baru mulai. Baru mulai. Tapi udah banyak loh ya. Udah Sekarang yang main kripto itu di Indonesia udah 17 juta. ya 17-18 juta orang. 18 juta. Lebih banyak dari yang main saham loh. Iya, saham sekitar 10 jutaan ya. Lumayan ya. Lumayan. Ini satu Indonesia lah pasti. Kita mulai dari kota-kota besarnya dulu. Palu nih hitungannya ya masih kota besar kan. Gitu loh. Karena ibu kota provinsi kan. Ternyata padat trafficnya sudah didigitalin ya. Wah besar. Investasi digital. Cuma karena di digital jadi kita nggak tahu. Ya. Karena terlalu banyak informasi kan. Dunia digital. Kadang-kadang jadi kita nggak tahu yang mana yang penting, yang mana nggak penting. Kan? Oke. Saya ini di closing. Ya, karena kita juga dibatasi waktu. Bapak-bapak juga mungkin masih punya agenda lain. Siap. Mungkin mau jalan-jalan dulu ke Palu. Mau lihat-lihat bekas tempat gempa kemarin. Oh, aduh. Ya kan, biar ada cerita gitu sampai Palu ternyata di sana itu ya kayak gini bisa. Kita di sini buat gempa juga lah, gempa profit. Wah, luar biasa. Amin. Oke, di closing di akhir podcast kita ini saya ingin Pak Michael dan Pak Putra ingin mau menyampaikan atau motivasi apa buat warga Palu, kemudian sahabat podcast, atau juga nanti apakah istilahnya calon member kan? Boleh calon member. Calon member ya, mungkin calon membernya nanti yang mau bergabung. Tapi saya ke Pak Michael untuk closingnya, visi misi Moonbot ini sebenarnya apa sebelum di closing? Oke. Jadi untuk
Di sini penontonnya dipanggil apa biasanya? Kalau kita sahabat podcast. Sahabat podcast. Oke, jadi para sahabat podcast, untuk kalian yang lagi nonton, yuk lewat PT Moon ini sebenarnya saya punya visi bagaimana supaya satu masyarakat Indonesia ini punya kondisi ekonomi yang jauh lebih baik. Karena saya sadar nih, 5-10 tahun ke depan bukan akan jadi kondisi yang lebih mudah secara ekonomi untuk kita semua, bukan cuma teman-teman ya, tapi kita semua. Kalau kita nggak prepare dengan baik, baru nunggu keadaannya sulit baru kita memulai, maka itu sudah terlambat. Artinya kita harus start ketika keadaannya masih baik, kita start untuk prepare untuk masa yang tidak baik, kan gitu yang benar. Jadi lewat PT Moon ini saya pengen bangun satu software yang bisa bantu teman-teman yang masih bingung dibanding coba-coba dengan cara yang salah. Dan hopefully goal saya adalah bagaimana PT Moon ini itu bisa jadi robot trading crypto terbaik bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Dan hopefully teman-teman bisa coba ikut dari awal ini untuk merasakan manfaatnya. Dan nanti teman-teman saya akan ngerasa kok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jauh lebih baik ya bantu saya untuk kelola keuangan saya dengan baik, nggak boros lagi. Dan planning, kita bicara investasi planning 10, 20, 30 tahun ke depan. Itu aja sih visinya kita dari PT Moon untuk para sahabat podcast. Luar biasa, Pak Michael. Saya ke yang punya palu ini. Yang punya palu, cocok. Yang punya setengahnya palu. Cocok. Setengah palu itu berarti ada investasi yang sudah dikerja di Palu. Kan yang cocok jadi partnernya PT Moon ini. Pak Putra, apa yang mau disampaikan sehubungan dengan apa yang kita bahas hari ini? Kalau saya sih untuk sahabat podcast ya, cuma satu aja sih, jangan takut mencoba. Karena ketika kita takut mencoba, artinya kita akan kehilangan peluang yang sangat besar. Itu aja sih. Cukup ya? Cukup. Singkat, padat, dan jelas. Mantap. Baik, terima kasih. Saya ucapkan buat orang-orang hebat ini, CEO PT Maju Untuk Negeri Pak Michael Tanu Dirija dan Pak Putra Moonboot Palu Partner, atau saya lengkapnya jangan salah-salah, Ignatius Putra Kristanto atau yang kerap dipanggil Putra. Saya kira kita sudah berbincang cukup jauh. Untuk lebih jelasnya nanti silakan nonton ini lagi, bagikan, share untuk bisa mengedukasi banyak orang khususnya untuk di investasi digital kripto dan terlebih khusus lagi di produk PT Moon. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Roni Sandi. Kita akan berjumpa lagi di podcast di edisi berikut bersama narasumber lain. Sampai baku dapat lagi. Siap. Thank you.